Kita pada pagi ini adalah Tuhan menuntun selangkah demi selangkah. Dalam perjalanan iman kita, Allah tidak bermain instan, Allah tidak bermain cepat, tapi Allah menuntun kita dari sebuah step by step, tahap demi tahap, langkah demi langkah. Mari kita membaca dan membuka Alkitab kita Keluaran pasal 17 ayat yang pertama. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama. Sama-sama kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Kita katakan amin. Ayat ini berkata atau menuliskan bagi kita bahwa bangsa Israel berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, ya, sesuai dengan titah Tuhan, perintah Tuhan. Jadi gambaran Israel ini menjadi gambaran kita, Bapak Ibu. Israel ini menjadi gambaran perjalanan rohani orang percaya. Kalau bangsa Israel ditebus keluar dari perbudakan di Mesir, kita ditebus keluar dari perbudakan dunia dan dosa. Dan ketika dia keluar dari Mesir, itu pada hari Paskah. Ingat kematian anak sulung dan tanda darah yang ada di jenang pintu rumah orang Israel, itu adalah pada hari Paskah. Kita juga diselamatkan oleh Tuhan karena Yesus mati di kayu salib. Amin, saudara. Itu gambaran dari Paskah. Nah, setelah kita mengalami pembebasan dari dosa, dari hidup yang lama, dari dunia, kita berjalan menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah kerajaan Allah. Karena perjanjian itu sekarang bukan lagi Israel, tapi tanah perjanjian itu adalah sorga. Kita berjalan ke sorga, tapi antara Mesir sampai ke tanah perjanjian ada padang gurun. Dan Tuhan menuntun mereka dari satu tempat, dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain. Jadi gak instan. Begitu juga hidup kita, Tuhan menuntun kita seperti langkah demi langkah, step by step. Gak ada orang yang rohaninya begitu hebat langsung naik. Kadang-kadang jadi seperti soda, hilang sebentar. Ya, kita buka minuman soda, kadang menguap dia, saudara, tapi hilang sebentar. Buihnya sudah hilang. Tapi Tuhan ajar kita bagaimana proses hidup rohani kita itu dari langkah demi langkah. Makanya nyanyian kita yang terkenal dinyanyikan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkah saudara dan saya diatur oleh Tuhan. Amin. Tidak ada satu orang pun di sini yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Saya mau langkah hidup saya diatur oleh Tuhan, saudara pun mau diatur oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam perjalanan ini, pertanyaan bagi kita hari ini, mengapakah Tuhan menuntun bangsa Israel itu selangkah demi selangkah, satu tempat ke tempat yang berbeda? Kenapa? Kenapa enggak langsung menghilang saja, cepat begitu sudah sampai? Ternyata ada alasannya. Yang pertama, saudara, karena Tuhan ingin setiap perjalanan itu membutuhkan sebuah istirahat. Kalau bangsa Israel dipaksa sampai ke tanah Kanaan tanpa istirahat, pasti mereka semua mati. Tidak ada yang bisa sampai ke sana. Tapi Tuhan bawa langkah demi langkah karena kita membutuhkan istirahat. Bapak, Ibu, Saudara, istirahat kita adalah pada hari Sabat, hari ini. Coba kita baca Kejadian pasal 2, ayo. Kejadian pasal 2 ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ke-7 menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari
Setuju, Allah saja berhenti, saudara. Jadi kita harus punya plan, waktu, schedule untuk berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Ayat 3, sama-sama. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Khusus hari ketujuh, Allah berhenti, Allah memberkati, Allah menguduskan hari itu. Untuk apa? Dalam Keluaran pasal 20, di sana dikatakan ingat dan kuduskan hari Sabat. Untuk apa ingat dan untuk apa menguduskan hari Sabat? Supaya kita boleh beristirahat, kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan saya rindu saudara-saudara punya kebiasaan beribadah pada Tuhan. Tetapi antara istirahat ini juga punya makna bahwa hidup kita juga memerlukan rest, perlu istirahat. Seimbangkan antara berjalan dengan berhenti. Seimbangkan antara bekerja dan beristirahat. Bekerja tanpa istirahat adalah perbudakan. Jangan saudara mau diperbudak oleh pekerjaan. Saudara punya kesehatan, saudara punya keluarga, saudara punya hal-hal yang lain yang bahkan mungkin lebih penting daripada pekerjaan itu. Tapi istirahat tanpa bekerja adalah malas. Makanya ada nyanyian dulu, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Sampai di gereja pun disempatkannya tidur. Ya kayaknya nggak sempat bangun. Ada dulu di gereja saudara, seorang bapak datang sama istrinya. Bapak ini kecapean, tertidur pas khotbah, ngantuk dia saudara. Datang pendeta, siapa yang mau pergi ke sorga? Bangkit berdiri, berdirilah. Istrinya berdiri, dia setia tidur aja. Ya, dia udah dicolek-colek nggak bangun. Pas kalimat kedua, siapa yang mau ke neraka? Bangkit berdiri. Begitu kaget, dia nggak dengar neraka. Dia dengar bangkit berdiri. Si bapak yang tidur tadi langsung bangun. Cuma dialah satu-satunya di gereja itu yang bangkit. Lalu istrinya colek-colek, ngapain kok pak? Bapak ini udah kalang malu saudara. Ya, waduh nanti mau duduk bagaimana? Lalu pendeta tanya, Pak, saya bertanya siapa ke neraka bangkit berdiri. Kenapa bapak mau berdiri? Kan saya tanya siapa ke neraka. Datang ini hebat juga ini. Hikmat dari bapak yang tertidur tadi. Dia bilang begini, Pak pendeta juga berdiri, saya ngawani om katanya. Nanti om malu katanya, saya ngawani om juga. Om berdiri katanya. Oh iya juga ya. Ya. Ada aja hikmat untuk membela kesalahan. Ya. Saudara-saudaraku, beribadah itu adalah bagian dari istirahat. Setiap perjalanan butuh istirahat. Bekerja tanpa istirahat kita diperbudak. Kita akan diperbudak. Tetapi istirahat tanpa bekerja itu sama dengan kemalasan. Harus ada keseimbangan. Yang kedua saudara, mengapa Tuhan menuntun kita selangkah demi selangkah? Karena Tuhan, jika Tuhan membuka semua jalan, maka kita akan takut menjalaninya. Kalau Tuhan buka semua masa depan di hadapan kita, sering kita bertanya, Tuhan apa yang terjadi minggu depan? Apa yang terjadi Tuhan bulan depan? Sering kali orang cari-cari tahu. Kadang-kala ketika dia coba cari tahu lalu dapat suara, dapat sesuatu. Oh, dia seperti orang rohani yang tinggi, yang begitu hebat. Padahal saudara, sangat berbahaya kalau kita tahu masa depan. Sangat berbahaya. Nah, kita buka dulu ayatnya. Ulangan pasal 28. Ulangan 29 ayat yang ke-29. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Lihat, hal-hal yang tersembunyi itu apa? Nah, kalau kita bagi 3 waktu, masa depan, masa sekarang, masa lalu. Kan manusia terbagi 3 waktu. Masa depan, sekarang, dan masa lalu. Nah sekarang hal-hal yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu di mana? Masa depan. Masa lalu nggak tersembunyi, sudah terjadi.
Masa sekarang dijalani. Masa depan. Jadi maksudnya hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang di masa depan itu biarlah bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang urus. Tetapi hal-hal yang dinyatakan, perhatikan ayat 29. Dinyatakan berarti yang terjadi, present tense, yang terjadi hari ini, biarlah itu untuk kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan membuka masa depan kita sampai 20 tahun ke depan, sanggupkah kita mendengar informasi? Nanti ada penyakit, nanti ada kecelakaan, nanti ada kebangkrutan, nanti ada begini, nanti ada begitu. Sanggupkah kita mendengar seluruh informasi itu? Jangan-jangan kita sudah mundur duluan. Waduh, ini berat. Bangsa Israel, Tuhan tidak kasih tunjuk jalannya. Kenapa? Karena mereka harus berjalan di padang gurun. Jalan di padang gurun tidak tahu belok kanan, belok kiri. Jalan di padang gurun kalau panas siang seperti ini 50 sampai 55 derajat. Panas. Taruh telur di situ 15 menit dia sudah masak, bisa dimakan. Tapi kalau malam bisa di bawah 20 bahkan 15 derajat, dingin sekali. Di padang gurun itu mengerikan, tempat tidak ada yang tersembunyi. Segala sesuatu sangat mengenaskan. Zaman abad mula-mula para musafir kalau mau pergi bepergian, dia hindari jalan padang gurun. Tapi Tuhan bawa bangsa Israel ke padang gurun dan Tuhan tidak kasih tahu di mana ada bahaya, di mana ada air yang pahit, di mana ada masalah, di mana ada musuh, di mana ada persoalan. Kalau Tuhan kasih tahu itu sama kita, jangan-jangan kita nggak mau menjalaninya. Tapi Tuhan sembunyikan itu bagi kita. Dan Tuhan nyatakan itu day by day, hari demi hari. Maka firman Tuhan berkata, biarlah kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Yang besok, biar terjadi besok. Urusan yang besok. Jadi saudara-saudara, segala sesuatu menjadi rahasia agar kita mau menjalaninya. Selangkah demi selangkah. Agar kita mau melewatinya. Jadi jangan... Kita harus mengetahui seluruh masa depan. Biarlah hanya kita tahu bahwa dunia ini satu saat akan hancur, akan punah, tapi firman Allah tinggal tetap. Orang yang percaya akan diselamatkan, orang yang setia dapat mahkota. Biarlah hanya itu yang kita tahu. Tapi urusan peristiwa di masa depan, biar Tuhan yang membuatnya itu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Yang ketiga, mengapa Tuhan membuat perjalanan kita selangkah demi selangkah? Tuhan mau bergantung, Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ketika kita melangkah selangkah demi selangkah, langkah-langkah kita itu seolah menjadi sesuatu doa yang berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan pimpin aku, Tuhan sertai aku. Setiap langkah, baru dilangkahkan satu, dia sudah berdoa lagi, Tuhan tolong. Dilangkahkan lagi, Tuhan tolong. Perhatikan dalam Ulangan 8 ayat 3. Mari kita lihat. Ulangan pasal 8 ayat 3 dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi kita mesti tahu, jangan kita bergantung pada hal-hal jasmani saja. Apa itu roti? Tapi ada firman yang diucapkan oleh Allah. Sering kita mengabaikan sesuatu yang justru itu lebih penting dari segala-galanya di dunia ini. Kita sering mengarahkan fokus kita pada hal jasmani, roti. Padahal Alkitab berkata, supaya engkau mengerti bahwa engkau hidup bukan dari roti saja. Bukan salah kita memakan roti, cari roti. Yesus saja mengajar kita berdoa, berikanlah kami makanan yang sesungguhnya, yang secukupnya. Dalam bahasa Yunani kata makanan disebut roti. Bread dalam bahasa Inggris, roti. Berikanlah kepada kami roti yang secukupnya. Orang Yahudi Israel kan tidak makan nasi. Jadi ketika Yesus mengajarkan doanya, ya kecuali ketika Yesus 2000 tahun yang lalu tinggal di Indonesia, pasti dia berikanlah kepada kami
nasi saksang, daun ubi yang secukupnya. Pasti dia berdoa begitu, tapi dia berdoa, berikanlah pada kami hari ini roti yang secukupnya. Roti bukan berarti tidak penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan harus menjadi gaya hidup kita. Saya kadang-kadang nengok orang-orang di YouTube. Ini hebat, ini hebat, ini hebat. Kadang-kadang cari sensasi. Hebatnya pun cari sensasi. Udahlah, kita biasa-biasa aja, tapi pelaku firman. Gak usah hebat-hebat. Untuk apa hebat-hebat? Tapi gak pernah melakukan firman. Satu firman pun gak pernah dikerjakannya. Apa yang mau? Firman itu harus dilakukan, harus dilaksanakan. Bukan hanya diameni. Kita hidup dari firman. Matius 7 ayat 21. Tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku, yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Gak semua orang Kristen bisa masuk. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku, dialah yang akan ku kenal, ku terima dalam kerajaan sorga. Mari kita bergantung sepenuhnya pada firman. Jangan kita ikuti orang-orang di YouTube. Ya, kadang-kadang pengkhotbah cari sensasi, bikin begini, bikin begini. Kita sederhana saja, tapi kita pelaku firman. Amin. Amin. Kita tidak usah ikuti segala gaya hidup orang, tapi kita pelaku firman. Kita adalah orang yang melakukan firman itu. Dan itulah tujuan Tuhan, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang senang akan firman. Hari Kamis yang lalu bahan rayon, pengajaran rayon hari Kamis. Saudara ingat gak? Diam semua. Berarti tertidur waktu firman. Atau pengen apa, jeda apa di rumah si kawan ini ya? Ada pula yang berpikir itu ya. Udah lihatnya dari depan. Apa itu ya? Bisa disenter. Dalam Mazmur 1 ayat 1, kita membahas pada hari Kamis yang lalu tentang pergaulan yang baik. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri. Ada pokoknya ayat itu. Dari ayat 2 dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon. Semua kita ini pohon sebenarnya. Hanya saja ada pohon yang berbuah, hanya ada pohon yang tidak berbuah. Tapi ayat 3 menjelaskan kondisi ayat 2. Ayat 4 menjelaskan kondisi ayat 1. Ayat 3 menjelaskan kondisi ayat 2. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang daunnya tidak pernah layu, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi ayat 4, ia seperti sekam. Ya, orang fasik seperti sekam. Itulah ayat yang pertama. Ayat 4 menjelaskan keadaan ayat 1. Sekam diterbangkan oleh angin, diterbangkan oleh angin. Kita mesti suka akan firman Tuhan. Mari setiap hari saudara harus punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Amin saudara. Baca firman Tuhan. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau. Iya. Kita gak usah berbuah dulu. Berbuah hanya bisa terjadi kalau bertumbuh. Itu stepnya, itu langkahnya. Gak mungkin langsung berbuah kalau gak bertumbuh. Kenapa nggak berbuah? Karena nggak bertumbuh. Itu jawabannya. Hanya itu saja. Kenapa nggak berbuah? Karena nggak bertumbuh. Tapi kalau bertumbuh pohon itu, sudah pasti pohon itu akan menuju ke arah yang baik, yang namanya buah. Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Kenapa Tuhan membawa perjalanan kita selangkah demi selangkah? Karena Tuhan mau membentuk karakter kita. Sebenarnya saudara, karakter ini nggak bisa ditentukan Tuhan. Yang membuat karakter itu diri kita. Berkat, kemampuan, keahlian, bakat, segala fasilitas Tuhan bisa beri. Tapi karakter itu pilihan kita. Nah perhatikan Ulangan 8 ayat yang kedua dikatakan begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Nah kita tadi baca Keluaran 17.
Sekarang Ulangan 8, berarti udah 40 tahun. Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Jadi jaraknya dari Keluaran 17 sampai Ulangan 8, 40 tahun. Dengan maksud, lihat, maksudnya apa? Tuhan bawa mereka selangkah demi selangkah. Maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Perhatikan 2 kali disebut hatimu. Hatimu berarti yang Tuhan cari adalah sesuatu yang sudah ada di dalam hatimu. Apa yang ada di dalam hatimu? Itulah karakter. Tuhan ingin melihat apakah kita merendahkan hatimu. Karakter itu penting. Tuhan lebih tertarik kepada karakter. Bagi Tuhan yang utama bukan mempersiapkan berkat bagi umatnya, tetapi mendapatkan karakter yang teruji dan terpuji. Terpuji hasil, teruji sebab. Akibat terpuji, sebabnya adalah teruji. Dia harus teruji. Karakter kita harus teruji, saudara-saudara, agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa di tanah perjanjian itu. Bakat, kemampuan bisa membuat kita naik, tapi yang membuat kita bertahan adalah karakter. Amin. Amin. 3, karakter harus punya teruji dan terpuji, saudara-saudara. Amin. Itu yang Tuhan cari. Sebenarnya yang Tuhan cari dalam hidup kita adalah karakter kita. Dari situ akan menghasilkan buah. Makanya ada buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, sampai penguasaan diri. Buah roh itu sebenarnya bicara karakter. Buah roh itu bicara karakter. Seluruh yang ada di 9 jenis buah itu adalah karakter yang baik. Karakter dihasilkan karena adanya pilihan dan komitmen yang benar di saat yang sulit. Kalau kita punya komitmen, pilihan yang benar di saat sulit, itulah karakter kita. Makanya orang mengetes karakter dia. Lihat pada waktu dia sulit. Lihat. Dia akan nampak, ketahuan di sana. Apakah dia emas? Apakah dia mutiara yang berharga? Ataukah cuma sampah yang sebenarnya tidak memiliki makna apa-apa. Saudara-saudara, perjalanan kita ini, inilah pembentukan karakter oleh Tuhan bagi kita sekalian. Kita sering menyanyi, ku mau sepertimu Yesus, bagaikan bejana siap dibentuk. Kalau bejana mau dibentuk pencunan, kalau ada pasir, pecah, retak dia, digemburkan lagi. Ada lagi sedikit, retak dia, digemburkan lagi. Begitulah hidup kita. Amin, saudara. Setiap kita punya hal-hal yang baik. Sebenarnya setiap saudara punya hal-hal yang baik. Ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Satu kali saya mengajar di mahasiswa, saya bilang begini, coba ambil satu kertas, tulis nama. Iya. Sekarang pertanyaan saya, tuliskan dulu 10 kelebihan dari dirimu. Bukan kelebihan orang tuamu, dirimu sendiri. 10 aja. Saya tunggu 10 menit. 5 menit saya cek. Ada yang 1, ada yang enggak tahu. Ada yang enggak tahu. Kalau begitu, singkirkan dulu kertas yang pertama. Ambil lagi kertas kedua, taruh nama. Tuliskan dulu 10 kelemahan dirimu. Cepat. Belum sampai 5 menit selesai. Kurang lagi, Pak, masih ada lagi ini. Seringkali orang tidak tahu apa kelebihan dia. Kenapa? Karena fokus manusia selalu pada kelemahannya. Selalu pada kelemahan. Kalau saya tantang saudara tulis 10 kelebihan, belum tentu sampai jam 1 siap. Nggak pulang kita nanti. Betul nggak saudara? Dirimu ya, bukan diri orang. Kalau diri orang bisa kita nilai, diri kita sendiri loh. Kan yang paling tahu diri kita adalah kita. Yang paling tahu diri saya adalah saya. Yang paling tahu diri saudara adalah saudara. Pasti saudara yang lebih akurat tahu, lebih benar. Jawabanmu pasti lebih benar dari jawaban orang. Karena kau yang paling tahu apa yang ada pada dirimu. Tapi kita sering sulit. Kenapa sulit?
Karena kita lebih fokus pada kelemahan. Mari, kalau kita mau membentuk diri kita, lihat ada kebaikan-kebaikan, ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan beri bagi saudara. Bentuk itu, bentuk itu, bentuk itu. Dan satu saat kelebihan itu akan menghapuskan segala kelemahan-kelemahan itu. Amin. Amin. Ada karakter-karakter yang baik yang dimana akan menutupi segala kelemahan-kelemahan di dalam diri kita.